Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi ke 2321 hari Renungan Pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. Yunus pasal 4 ayat 1 sampai ayat 11. Di bawah perikop, Yunus belajar menginsafi bahwa Allah mengasihi bangsa-bangsa lain. Demikian firman Tuhan. Tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus. Lalu marahlah ia, dan berdoalah ia kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya, maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis. Sebab aku tahu bahwa Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Jadi sekarang, ya Tuhan, cabutlah kiranya nyawaku, karena lebih baik aku mati daripada hidup." Tetapi firman Tuhan, "Layakkah engkau marah?" Yunus telah keluar meninggalkan kota itu dan tinggal di sebelah timurnya. Ia mendirikan di situ sebuah pondok dan ia duduk di bawah naungannya, menantikan apa yang akan terjadi atas kota itu. Lalu atas penentuan Tuhan Allah, tumbuhlah sebatang pohon jarak melampaui kepala Yunus untuk menaunginya, agar ia terhibur daripada kekesalan hatinya. Yunus sangat bersukacita karena pohon jarak itu. Tetapi keesokan harinya, ketika fajar menyingsing, atas penentuan Allah, datanglah seekor ulat yang menggerek pohon jarak itu sehingga layu. Segera sesudah matahari terbit, maka atas penentuan Allah bertiuplah angin timur yang panas terik, sehingga sinar matahari menyakiti kepala Yunus. Lalu rebalah ia lesuh dan berharap supaya mati, katanya, "Lebih baiklah aku mati daripada hidup." Tetapi berfirmanlah Allah kepada Yunus, "Layakkah engkau marah karena pohon jarak itu?" Jawabnya, "Selayaknya lah aku marah sampai mati." Lalu Allah berfirman, "Engkau sayang kepada pohon jarak itu, yang untuknya sedikit pun engkau tidak berjerih payah, dan yang tidak engkau tumbuhkan, yang tumbuh dalam satu malam dan binasa dalam satu malam pula. Bagaimana tidak aku akan sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih daripada 120.000 orang, yang semuanya tak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri, dengan ternaknya yang banyak." Amin firman Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, konteks kebenaran firman Tuhan ini berbicara tentang kekecewaan atau kekesalan Nabi Yunus kepada Tuhan karena Tuhan tidak menghukum Niniwe, yang adalah kota di mana orang-orang jahat tinggal. Yunus mau Niniwe itu dihukum Tuhan karena perbuatan dosa atau kejahatan yang mereka lakukan. Tapi karena mereka bertobat ketika mereka mendengar firman Tuhan yang disampaikan oleh Yunus, Niniwe bertobat.
dari raja sampai kepada rakyatnya, semua bertobat. Karena Niniwe bertobat, Tuhan tidak jadi mendatangkan malapetaka kepada Niniwe. Karena mereka bertobat. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita belajar bahwa upah dosa adalah maut. Sekecil apapun dosa yang kita lakukan, konsekuensinya adalah maut, saudara. Tapi kalau saudara bertobat, Tuhan akan mengampuni dosa-dosamu dan akan menyelamatkan saudara. Amin. Saudara hidup dalam dosa, sudah ditegur firman Tuhan oleh hamba Tuhan, tidak bertobat, saudara akan menyesal di kemudian hari, tapi sudah terlambat. Karena kalau saudara tidak bertobat, saudara akan binasa. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini kita dapat melihat bahwa Yunus tidak rela Niniwe mendapat pengampunan dari Tuhan. Yunus mau Niniwe itu apa? Dihukum. Pertanyaannya, apa reaksi saudara ketika ada seseorang yang saudara tahu, kenal, saudara tahu kehidupannya begitu jahat, atau mungkin telah melakukan satu kejahatan dalam kehidupan saudara, lalu dia bertobat. Pertanyaannya, bagaimana respon saudara ketika melihat seseorang yang tadinya hidup dalam kejahatan, penuh dengan dosa, bahkan dia sudah pernah mencelakai saudara, lalu sekarang dia bertobat? Apa reaksi saudara? Apakah saudara senang karena dia sudah bertobat, atau saudara marah karena saudara belum melihat Tuhan menghukum dia? Dia sekarang sudah bertobat sehingga tidak mendapatkan hukuman dari Tuhan. Saudara, pertanyaannya, saudara marah atau senang? Nah, kalau saudara marah karena dia belum sempat dihukum Tuhan, sekarang dia sudah bertobat, dia meninggalkan semua perbuatannya yang berdosa itu, sekarang dia ikut Tuhan sehingga Tuhan memberikan pengampunan kepada dia. Saudara tidak melihat Tuhan menghajar dia. Saudara, apakah saudara senang atau saudara marah karena Tuhan memberikan pengampunan kepada dia? Saudara, kalau saudara marah karena saudara tidak melihat keadilan Tuhan di sana, dulu dia hidup jahat, bahkan sudah berbuat jahat kepada saudara, dan sekarang dia bertobat. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita bereaksi marah karena penghukuman Tuhan tidak terjadi atasnya, saudara tidak jauh beda dengan Yunus. Yunus itu marah kepada Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan tidak menghukum Niniwe. Saudara, pertanyaannya, apa haknya Yunus marah kepada Tuhan? Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan, Yunus sampai dia frustasi sehingga dia 2 kali mengatakan bahwa dia ingin mati. Lebih baik dia mati daripada hidup. Saudara lihat, ini kekesalan hati Yunus melihat Niniwe tidak dihukum Tuhan. Padahal kalau kita melihat pelayanan Nabi Yunus itu sangat berhasil. Dia hanya berkata 8 kata, Niniwe bertobat. Saudara perhatikan di ayatnya yang keempat dari pasal 3. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya, lalu berseru, 40 hari lagi, maka Niniwe akan ditunggang balikan, dan semua masyarakat yang ada di Niniwe dari raja sampai rakyat bawah, semua bertobat. Saudara, kalau kita melihat, seharusnya Nabi Yunus berbahagia. Karena apa? Karena pelayanannya berhasil. Tapi saudara lihat, Yunus malah kurang senang. Kenapa? Karena Niniwe tidak dihukum Tuhan.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar bersyukur. Kalau ada musuh kita, orang yang kita jelas-jelas melihat sering merugikan kita, di kemudian hari dia bertobat, saudara jangan marah. Malah kita harusnya bersyukur. Amin. Bukan marah, tapi bersyukur. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari firman Tuhan ini, mari kita melihat dari sudut pandang Allah. Saya melihat saudara, Allah itu sabar. Amin. Sabar terhadap Niniwe dan sabar juga dalam menghadapi Nabi Yunus yang temperamen. Nabi Yunus yang emosional. Nabi Yunus yang marah, kesal, jengkel, kecewa. Karena dia melihat orang-orang Niniwe itu bertobat. Bapak Ibu Saudara, saya melihat Allah itu sabar. Amin. Kalau saat ini saudara seringkali menipu Tuhan, seringkali hidup jatuh bangun dalam dosa, tapi Tuhan tetap mengampuni saudara. Tuhan tetap memberikan saudara kesempatan. Saudara, bukankah itu menunjukkan bahwa Tuhan Allah Israel itu di dalam Kristus Yesus Tuhan adalah Allah yang sabar. Amin. Sabar menghadapi saudara dan saya yang seringkali melakukan pelanggaran, yang seringkali menyakiti, mengecewakan hati Tuhan, tapi Tuhan tetap sabar. Tuhan tetap sabar menghadapi kita yang seringkali jatuh bangun dalam dosa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita melihat bahwa Allah di dalam Yesus Kristus Tuhan adalah Allah yang sabar menghadapi Niniwe, kota yang kafir, tapi Tuhan selamatkan mereka. Tuhan mengampuni mereka. Saudara, kesabaran Tuhan itu luar biasa. Menghadapi Nabi Yunus yang kurang bersyukur, sudah diselamatkan dari laut, dari perut ikan, tapi tidak tahu bersyukur. Saudara, Allah itu Allah yang sabar. Saudara, mari kita hidup menyenangkan hati Tuhan. Jangan lagi mengecewakan hati Tuhan. Mari kita mau hidup melakukan semua kehendak Tuhan. Amin. Mari kita mau hidup menyenangkan hati Tuhan. Karena apa saudara? Karena kehidupan kita ini banyak yang mengecewakan hati Tuhan. Dan sudah seharusnya kita menyenangkan hati Tuhan dengan hidup dalam kehendak Tuhan. Haleluya. Yang kedua, dari sisi Tuhan, saya melihat Allah itu kasih. Amin. Allah itu adalah kasih. Dia mengasihi Niniwe karena ada 120.000 orang yang tinggal di kota Niniwe yang hidup dalam dosa. Kasih Tuhan sungguh-sungguh sangat teramat besar bagi orang-orang Niniwe. Artinya apa saudara? Tuhan menghendaki untuk menyelamatkan orang berdosa. Saudara, saya menangkap di sini bahwa Tuhan tidak menginginkan orang-orang binasa. Tuhan menginginkan semua orang diselamatkan. Amin. Saudara, kalau kita belajar Niniwe ini kan orang kafir. Kita belajar dalam konteks perjanjian lama bahwa keselamatan itu hanya satu bangsa, yaitu bangsa Israel. Di luar bangsa Israel itu tidak ada keselamatan. Tapi saudara lihat, kepada Niniwe, Tuhan memberikan kasih karunia kepada mereka. Tuhan mengampuni mereka atas kesalahan, dosa, kejahatan yang mereka lakukan. Tuhan mengampuni mereka. Karena apa? Mereka bertobat. Haleluya. Dan yang ketiga, saudara, saya melihat Allah itu adalah setia. Amin. Allah setia menanti pertobatan Niniwe. Allah juga tetap setia
kepada Nabi Yunus. Walaupun Nabi Yunus menganggap Tuhan telah meninggalkan dia. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau bilang Tuhan Allah tetap setia kepada kita semua umat manusia. Amin. Haleluya. Saudara, kita mungkin seringkali tidak setia. Kita seringkali berubah setia. Tapi percayalah, Tuhan tetap setia. Amin. Berapa kali kita meninggalkan Tuhan, tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Haleluya. Tuhan tetap setia. Haleluya. Yang keempat, saudara, saya melihat dari sisi Allah. Allah itu maha pengampun. Amin. Allah mengampuni orang-orang Niniwe yang telah berbuat jahat. Mereka sangat terkenal dengan perbuatan mereka yang jahat itu. Tapi saudara lihat, Tuhan mengampuni mereka. Amin. Saudara dengar ini baik-baik. Seberapa jahat pun saudara lakukan, selama saudara masih hidup sekarang ini, itu menandakan Tuhan masih memberikan saudara kesempatan untuk bertobat. Amin. Jadi gunakan kesempatan ini selama saudara masih hidup. Itu masih ada kesempatan yang Tuhan berikan untuk saudara bertobat. Di saat saudara bertobat, pengampunan Tuhan itu nyata dalam hidup saudara. Saudara akan menerima pengampunan yang datang dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita kalau tidak datang bertobat, tidak minta ampun kepada Tuhan, kita tidak akan diselamatkan. Tuhan memberikan kita pengampunan. Ketika kita bertobat, datang kepada Tuhan, kita diubahkan hidupnya. Kita juga memberikan pengampunan kepada orang-orang yang telah berbuat jahat kepada kita. Keselamatan Tuhan itu nyata di dalam Kristus Yesus Tuhan. Bagi orang-orang yang datang kepada Tuhan Yesus, bertobat, mereka juga melakukan sama seperti yang Tuhan lakukan, melepaskan pengampunan kepada orang-orang jahat, menerima Yesus, mereka diselamatkan. Amin. Haleluya. Yang terakhir saudara, dari sisi Allah, saya melihat Allah suka menyelamatkan. Amin. Tuhan suka kalau saudara itu diselamatkan. Dan Tuhan mau semua orang selamat. Amin. Haleluya. Saudara, lihat, Niniwe kota kafir, tapi Tuhan memerintahkan Yunus untuk menyerukan pertobatan di kota Niniwe itu. Saudara lihat, mereka bangsa kafir, tapi Tuhan mau mereka kalau bertobat, mereka diselamatkan. Amin. Tuhan menyelamatkan mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, tugas kita pergi memberitakan Injil keselamatan. Supaya apa? Supaya orang yang mendengar, menerima Yesus, mereka juga diselamatkan. Haleluya. Saudara, jangan seperti Yunus yang senang kalau orang-orang itu menerima hukuman yang datang dari Tuhan. Mari saudara, kita memiliki hati seperti Yesus yang ingin semua orang diselamatkan melalui pemberitaan Injil Kerajaan Allah. Kabar baik yang kita sampaikan kepada orang-orang yang kita temui, yang kita jumpai dimanapun. Ceritakan tentang Yesus, supaya mereka yang mendengar, mereka boleh menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Mereka mendapat pengampunan, mereka diselamatkan karena mereka datang kepada Tuhan Yesus. Mereka menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, mereka diselamatkan. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, sudah berbicara kepada kami semua. Kami berdoa biarlah Tuhan melawat kami semua dengan berkat-berkat Tuhan. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan, mereka yang lemah Tuhan kuatkan, hibur mereka yang berduka cita saat ini. Hamba berdoa biarlah berkat Tuhan mengalir kepada semua pendengar, baik itu dalam kehidupan pribadi mereka, rumah tangga mereka, usaha mereka, pekerjaan, pelayanan mereka, semuanya diberkati Tuhan dengan luar biasa.
Hamba berdoa biarlah berkat surga turun, memenuhi semua pendengar dimanapun mereka berada. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat. Salam kasih dari Riau. Saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi di Bali. Saya Pendeta Samuel Mawuntu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.